Dan pada hari ini kita akan membahas terkait dengan penyerapan anggaran tahun 2022. Namun sebelumnya kita pengen tahu dulu nih Bang Iwan ya, apa sih sebenarnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini? Karena bisa jadi banyak juga masyarakat kita yang belum tahu ya, tupoksinya apa sih BPKAD ini? Kalau dilihat dari Kalau masyarakat namanya, taunya lelang aja, Bu. lelang aja, lelang aset ya. Paling kenal banget pemilihannya lelang. Lelang, baik. Karena itu memang yang ditunggu-tunggu biasanya ya dari masyarakat. Nah, padahal kalau kita lihat dari namanya ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kita menganggap melihat ini adalah suatu instansi yang memiliki tupoksi yang sangat penting sekali bagi daerah kita. Baik, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Darmin, saya panggil Pak Darmin ya. Pak Darmin, apa sih Pak sebenarnya BPKAD ini? Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sejahtera semua bagi pemirsa Radio Tuntung Padang FM Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut memang itu berdiri dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018. Salah satu atau tugas pokoknya yang menjadi pekerjaan bagi kita adalah melaksanakan urusan penunjang, urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan juga tugas pembantuan yang diberikan oleh kepala daerah, yaitu penugasan seperti itu. Tapi mungkin secara tekstualnya mungkin supaya lebih dipahami, dia akan melaksanakan tugas-tugasnya itu pengelolaan keuangan, jadi dari proses merencanakan, menganggarkan, membelanjakan, mentausahakan sampai melaporkan dan pertanggungjawabannya di sana. Selanjutnya juga selain pengelolaan keuangan, yang tidak kalah pentingnya juga ada pengelolaan aset daerah di sana, yang merupakan bagian tidak terpisahkan sebenarnya dengan pengelolaan keuangan itu sendiri. Karena dalam penyusunan laporan keuangan kan nanti aset daerah itu akan menjadikan laporan yang bentuknya berwujud neraca nanti, neraca keuangan, nanti aset, karena nilai aset itu ada nilai uangnya sebenarnya seperti itu. Betul. Kalau orang melihat secara spesifik, kalau dulu mungkin orang lebih mengutamakan pengelolaan keuangan, tapi sekarang ini memang aset itu tidak kalah pentingnya sama dengan uang juga. Jadi juga kalau ada keliru ya kita bisa salah-salah bisa kena tuntutan ganti rugi keuangan juga. Yang bertanggung jawab ya Pak ya? TPDGR-nya juga ada di aset itu. Ya karena itu tadi dia kan sebenarnya nilai kekayaan yang memang harus kita kelola dengan baik dan tertib. Itu seperti itu penjelasannya. Baik, kalau dari penjelasan Bapak tadi ini BPKAD ini berdasarkan dari peraturan daerah di tahun 2018 Pak ya. Berarti baru di 2018 baru terbentuk BPKAD. Berubah terus ya. Sebelumnya Pak? Ada ributnya dari 2016 kan. 2016 ada perubahan itu. Perdanya itu. Seperti itu. Baik, kalau dari penjelasan Bapak nih tadi bahwa ada dua poksi yang sangat mungkin sedikit saya jelaskan. Sebenarnya BPKAD ini kan terbentuknya tuh dari pertamanya itu BPKA tahun 2016 dulu. 2006 maaf. 2006. Pertanyaan ingat gabungan antara Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan dulu dan Aset itu gabung jadi satu. BPKA dulu. BPKA kemudian bertransformasi menjadi DPPKA. Oh iya, sempat dulu DPPKA ya, sempat dengar dulu namanya DPPKA. Terus dengan pada yang terbaru lagi yang kemarin dilantik awalnya di Januari 2017 itu berubah menjadi BPKAD. BPKAD, ya. Sebelumnya itu berarti ada pemisahan-pemisahan. Saat dulu kan Dinas Pendapatan gabung. Nah, iya betul. Setelah yang terakhir itu pisah jadi badan pendapatan sendiri. Jadi sendiri ya. Jadi lebih ini Pak ya, lebih fokus. Sekarang ini pun di Badan Pengelola Keuangan tetap ada mengelola pendapatan, tapi untuk pendapatan penilaian pendapatan yang sifatnya belanja transfer. Oh, belanja transfer. Seperti dana bagi hasil, dana DAU, seperti itu ya, dana-dana bagi hasil dari provinsi sebagainya. Jadi penganggarannya itu ada di kita itu yang untuk pendapatan yang sifatnya belanja transfer, pendapatan transfer. Yang dari transfer. Jadi bukan seperti pendapatan asli daerah Pak ya. Kalau pendapatan asli daerah itu sudah ke Bapenda sekarang. Pajak retribusi yang murni ada di Bapenda dan SKPD teknis gitu. Oke. Nah, pengelolaan keuangan dan aset kata Bapak tadi ya, dari keuangan ini mulai dari
sampai dengan membelanjakan, kemudian di aset juga. Kalau Ulun memahaminya seperti ini, artinya ketika BPKAD ini punya duit, kemudian dia belanjakan, dia catat, dia laporkan, dibelanjakan untuk membelanjakan sebuah aset. Nah, maka aset itu pun akan menjadi tanggung jawab dari perhatian juga dari BPKAD, Pak ya. Artinya dinas-dinas yang membelanjakan uang daerah ini untuk membeli aset misalnya itu juga tidak bisa sembarangan, tetapi juga tetap dipantau oleh BPKAD seperti itu. Baik. Jadi begini, kalau berkaitan dengan keuangan, memang ya semua SKPD kan punya tanggung jawab. Makanya kalau sudah jadi jadi dari proses penganggaran sampai nanti jadi DPA, dari dokumen pelaksanaan anggaran, itu kan pasti ada pengguna anggaran, ada kuasa pengguna anggaran di masing-masing SKPD. Juga ada bendahara yang mengelolanya, bendahara penerima pengelolaannya, pengeluaran dan penerimaan untuk pendapatannya. Itu tuh ada pengguna anggaran namanya. Tapi kalau di aset namanya juga ada pengguna barang. Di SKPD itu. Jadi, kalau kita sebagai pejabat penata usahaan kalau di BPKAD, tapi kita juga sebagai SKPD sebagai pengguna barang juga, karena kita punya SKPD juga kan. Tapi sebagai BPKAD yang kita menaungi semua SKPD, artinya yang membina lah, yang membina SKPD, kita sebagai pengelola barang, penata usaha barang. Pengelola barang adalah Pasekda. Tapi penguasa pengelolaan barangnya adalah Pak Bupati. Begitu untuk sampai penguasa pengelolaan keuangan ya Pak Bupati. Oke, Pak. Nah, pengelolaan anggaran atau pengelolaan keuangan nih Pak, uang apa aja sih Pak yang dikelola di BPKAD nih? Apakah uang yang dari APBD saja atau dari APBN atau semua uang yang dimasuk ke pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut seperti itu? Uang yang dikelola oleh BPKAD sebagai SKPD dan sebagai SKPKD, karena BPKAD itu dua punya fungsi. Sebagai SKPD dia juga, dia punya anggaran sendiri, punya perencanaan sendiri, punya program sendiri kan seperti itu. Tapi sebagai yang dia membina pengelolaan keuangan di seluruh SKPD, seluruh pemerintah daerah ini, dia sebagai SKPKD, Satuan Kerja Pengelola Keuangan namanya. Nah, yang kita kelola, yang kita koordinasikan adalah pengelolaan keuangan yang memang ada ditetapkan dalam APBD. Apakah itu uang dulu yang memang dari pusat, contoh misalnya seperti program DAK, itu kan memang dari pusat juga, tapi masuk ke APBD juga kan, seperti itu. Ya sumber-sumber pendapatan yang memang dari DAU dan sebagainya lalu dibelanjakan, jadi formulasinya, bentuknya, jadi dokumennya adalah APBD. Ya disitulah APBD kabupaten, ya itu yang kita kelola, yang harus kita pertanggungjawabkan semua, harus kita rencanakan pertamanya, kemudian harus kita tata usahakan dan baik, kita harus pertanggungjawabkan, dan kita harus memang manfaatkan dengan tujuan-tujuan dari pengelolaan uang itu sendiri sesuai dengan program kegiatan telah direncanakan. Oke, baik. Nah, kalau berbicara masalah uang ini riskan sekali ya, Bang Iwan ya. Kayaknya kalau orang-orang tuh kepengennya semua, apalagi di zaman saat ini, di zaman transparansi, semua orang tuh pengen tahu gitu loh. Apalagi masyarakat kita sekarang kan lebih kritis, lebih peduli lah terhadap pemerintah kita, dan tentunya fungsi dari BPKAD mungkin di situ ada juga Pak ya untuk transparansi anggaran terhadap masyarakat Pak ya. Iya. Semua Pak untuk pengelolaan keuangan kan dari APBD yang sudah ditetapkan, nanti kan pasti kita akan upload ke websitenya pemerintah daerah kita ada. Termasuk juga untuk pertanggungjawabannya. Bila sudah selesai diaudit, sudah dipertanggungjawabkan, semuanya pasti kita upload di website pemerintah daerah, dan itu kan dimonitor KPK. Kan ada program MCP itu yang selalu ada kredit poinnya di situ. Jadi kalau kita tidak menyampaikan itu, nanti transparansi kita rendah, nilainya rendah juga kan. Seperti itu. Sehingga wajib kita menyampaikan di sana. Jadi ya bagi pemirsa yang memang mengetahui, silahkan bisa mengakses website pemerintah daerah terkait dengan pengelola keuangan, di situ ada. Jadi dari proses APBD, kemudian juga ada pertanggungjawaban belanjanya yang setiap tahun kita pertanggungjawabkan kan. Yang ini yang untuk tahun 2002 ini sudah finishing, bahasa kita sudah karena per tanggal 30 Desember nanti sudah habis belanjanya, pelaksanaan APBD-nya. Ya tinggal ke depannya kita harus mempersiapkan pertanggungjawabkannya, menyusun laporan keuangan, seperti itulah. Karena ya mungkin
di Januari atau awal paling lambat tanggal Februari BPK sudah masuk. Biasanya seperti itu, auditnya rutin seperti itu. Semua diauditkan. Audit. Gitu. Baik Pak, kalau tadi Bapak bicara tentang pengelolaan anggaran, ini kan secara umum Pak ya, kita bisa mungkin lebih spesifik lagi nih Pak, klasifikasi anggaran apa saja sih Pak yang ada di pemerintah kita ini yang mungkin itu juga perlu diketahui oleh masyarakat. Misalnya klasifikasinya anggaran untuk pembangunan fisik, mungkin anggaran untuk belanja gaji, mungkin seperti itu. Jadi ada klasifikasi tertentu dari anggaran yang keseluruhan kita miliki ini dibagi untuk apa saja gitu Pak ya. Untuk informasi untuk APBD 2002 di perubahan ini, itu kan total belanja sebesar 2 triliun 122 miliar 153.778.445 rupiah. Jadi 2,1 triliun sekian ya. Artinya belanja kita ini total anggarannya gitu. Dalam 1 tahun 2022 Pak ya, itu sudah termasuk dengan perubahan. Ini sudah perubahan, ini sudah angka yang perubahan paling akhir. Nah di situ kan terbagi dia ada belanja operasi. Ini belanja operasi itu totalnya 1 triliun 439 miliar kecil sekali Mbak. Tulisannya. Ya 1 triliun 435 miliar sekian. Itu terdiri dari belanja pegawai. Belanja pegawainya ada 761 miliar sekian. Saya bacakannya terlalu lambat. Kemudian di situ juga belanja operasi tadi lah, kemudian belanja pegawai ada belanja barang dan jasa juga ada 164 miliar sekian. Kemudian di belanja hibah itu ada 47 miliar sekian. Kemudian di belanja bantuan sosial ada 26 miliar sekian. Nah kemudian di selain belanja operasi di kelompok belanjanya ada lagi belanja modal. Itu 436 miliar sekian. Ya, sekian banyak. Itu ada belanja modal tanah, ada belanja modal peralatan dan mesin, ada belanja modal gedung dan bangunan, ada belanja modal jalan irigasi ya, jaringan dan irigasi, kemudian ada belanja modal aset tetap lainnya. Nah, jadi cukup banyak belanja modal itu juga. Kemudian kelompok lagi selanjutnya ada belanja tidak terduga. Nah, belanja tidak terduga ini biasanya untuk kita menanggulangi bencana, ya ada kedaruratan, ada bencana banyak kedaruratan, mungkin ada kelebihan bayar yang harus kita tanggulangi atau kurang bayar, kelebihan bayar. Orang kita kan orang mengklaim ke kita misalnya dari sinilah biasanya panunya tuh posnya gitu. Ini ada sekitar 22,4 miliar sekian. Ini aja. Kemudian ada belanja transfer. Nah belanja transfer ini adalah belanja transfer kepada pemerintah desa. Nah, ini sebanyak 224 miliar sekian. Ini termasuk anggaran desa yang untuk ke desa. Jadi ada belanja bagi hasil kepada desa itu sebesar 4,8 miliar. Ini bagi hasil itu ada bagi hasil pajak daerah dan ada bagi hasil retribusi daerah yang diberikan kepada pemerintah desa. Kemudian ada belanja bantuan keuangan. Nah di belanja keuangan ini ada alokasi dana desa dan ada dana desa. Totalnya itu 219,5 miliar. Ya, cukup besar ini untuk ke desa. Jadi itulah belanja-belanja kita ada apa? Ada 1, 2, 3, 4 kelompok besar belanjanya itu dengan rincian-rincian seperti tadi banyak tadi itu. Ini ya kalau memang kalau kita bicara belanja ini di tahun 2002 ini belanjanya ya 2,1 triliun ya 21,2122 triliun gitulah artinya 2 triliun lebih. Nanti insya Allah 2003 kita akan lebih lagi. Ini belum perubahan sudah sekitar lebih dari 21,1 triliun lah. Mungkin nanti kalau sudah resminya kita upload karena memang lagi proses kita penerbitan perdanya. Jadi kita sampaikan nanti lebih lanjut. Nanti akan lebih dari 2,1 triliun lah. Jadi luar biasa nih. Ini baru dimurni nanti kita perubahannya gimana nah itu. Nah sedikit saya informasikan juga dari
total belanja 2,122 triliun ini, berapa sih sudah realisasinya sudah? Sekarang ini sudah 83,36%. Itu yang terbaca di sistem, Pak ya? Ini yang terbaca di sistem. Ini memang kita belum termasuk dana BOS. Karena dana BOS ini laporannya kan per semester. Yang baru masuk di laporan ini yang 83,36% ini itu baru semester pertama. Karena semester kedua nantilah setelah Desember baru dia laporkan, baru kita akumulasi. Begitu juga untuk BLUD, karena dia terpisah kan, jadi sistemnya terpisah BLUD ini, sehingga pembukuan di bulan Desember untuk BLUD ini ada 2 rumah sakit, ada Puskesmas berapa buah itu BLUD semua. Itu nanti di akhir Desember, setelah Desember ditutup baru pelaporan masuk. Saya yakin itu akan mencapai antara 85 sampai 87% realisasinya. Jadi kurang lebih tahun-tahun sebelumnya seperti itulah, mirip-mirip seperti itu. Ini cukup signifikan lah realisasinya, membanggakan bagi kita karena ini penting menyangkut realisasi ini, karena bagaimanapun belanja publik itu atau belanja pemerintah daerah itu yang istilah orang tuh bahasa orang luarnya sana apa, expenditure government ya bahasanya itu kan. Itu kan daya ungkitnya terutama di daerah kita luar biasa untuk mengangkat perekonomian itu atau untuk multiplier efeknya di masyarakat itu. Jadi kalau penyerapannya tinggi ya kadang bagus. Apalagi ini kan sekarang ini ada program ada P3DN kan. Artinya produk dalam negeri dengan katalog lokal. Itu kan mewajibkan UKM kita juga untuk memberdayakan UKM kita. Jadi marilah kita menghimbau juga kepada UMKM yang belum masuk ke e-katalog lokal, silakan masuk di sana. Sehingga nanti untuk belanja-belanja pemerintah daerah kan di tahun 2023 nanti juga bisa lebih memfokuskan Pak ya untuk membelanja produk sendiri, produk dari masyarakat kita. Dan masyarakat kita sendiri kan. Sehingga uang yang sebesar 2T ini tadi Pak ya itu berputar di tanah laut dan itu dibelanjakan untuk masyarakat kita semua. Kita menghimbau seperti itu. Jadi tolong kawan-kawan masyarakat acil-acil, julak-julak, yang punya UMKM, yang punya usaha, silakan masuk ke e-katalog lokal. Jangan takut, karena disitulah artinya, karena ini momennya memang peraturannya seperti itu, mewajibkan kita belanja katalog lokal kan, dengan produk dalam negeri yang diutamakan. Sehingga kapan lagi kita seperti itu? Belanja yang tinggi pemerintah ya Pak ya? Iya, sekarang ini kan coba cari tanah laut. Ada nggak selain pemerintah belanjanya? Mana? Nggak ada kan? Perusahaan-perusahaan yang mana? Sampai yang 2 triliun lebih ini belanjanya. Betul. Nah, jadi ini tolong dimanfaatkanlah belanja publik kita ini, belanja pemerintah daerah ini, expenditure government ini, yang luar biasa dia ungkit untuk pemerintah kita, untuk daerah kita, untuk masyarakat kita, untuk perekonomian. Ini juga tidak hanya UMKM Pak ya, tidak hanya kita belanja produk seperti itu, tetapi juga jasa Pak ya. Iya, silahkan. Jasa. Sektor jasa silahkan. Masuk ke sana kan boleh masuk. Artinya tidak hanya hanya saja barang, tapi jasa pun boleh masuk di sana. Boleh masuk silakan. Tidak masalah. Nah, ini memancing kepada masyarakat kita untuk lebih mengembangkan diri Pak ya. Lebih mengembangkan diri artinya kalaupun saat ini memiliki kemampuan untuk memproduksi suatu barang yang pada akhirnya itu bisa kita jual dalam bentuk barang. Nah, itu silahkan untuk bisa mengembangkan diri kita untuk membuka usaha sendiri, karena saat ini pemerintah sangat open sekali terhadap sangat perhatian sekali terhadap usaha-usaha masyarakat, kan tujuannya seperti itu tadi. Uang yang sebesar 2 triliun ini diharapkan bisa bergulir di tanah laut seperti itu, bisa dibelanjakan kepada masyarakat. Pada akhirnya masyarakatlah yang akan mendapatkan keuntungan seperti itu Pak ya, sehingga masyarakat tanah laut kita menjadi lebih sejahtera. Nah, sebelum kita membahas tentang 4 belanja yang dilakukan oleh pemerintah ini, sebenarnya sumber uang daerah ini dari mana sih Pak? Sumber pemerintah ini dari mana sih uangnya? Sumber uang itu yang pertama itu yang wajib kita tahu dulu ya. Duitnya dari mana dulu gitu. Sebenarnya sumbernya itu ada 3 komponen besar. Ya, yang intinya itu seperti itu ya. Ada yang pertama memang kalau sekarang kalau bahasa akuntansi sebenarnya sih ada kelompok 2 besar lah, tapi kalau di bidang kita bicara pendapatan, mungkin maaf saya nyebrang ini, tapi sebenarnya kita pernah di pendapatan tidak asing lagi, kita pernah pernah satu naungan betul sekali. Jadi sekarang ini dengan aturan baru, dengan Permendagri 77 PP 12 tahun 2019 itu, bahwa pendapatan itu dibagi 3 kelompok besar. Ada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. 3 besar itu. Di pendapatan asli daerah itu ada apa saja? Ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil perubahan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang lain-lain PAD, pendapatan asli daerah yang sah. Nah, kemudian di pendapatan transfer itu ada belanja transfer dari pemerintah pusat, ada transfer dari antar daerah.
pendataan transport ini kalau boleh saya lihat itu justru yang pendapatan transport ini yang paling besar kita. Karena ada di dana transport itu ada namanya, kalau dulu istilahnya dana perimbangan, ada dana bagi hasil, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Ya, kita yang terbesar justru bagi hasil dan bukan pajak. Karena kita punya potensi sumber daya alam royalti batu bara yang alhamdulillah mungkin karena perang Ukraina ini, Rusia Ukraina ini ada dampaknya. Ada dampak yang efek yang baik bagi negara kita. Bagi negara kita juga benar karena meningkatnya batu bara itu. Saya tahu sebelum perang itulah harga batu bara itu sekitar $70. Sekarang ini harganya 300 sampai 400 US dollar. Oh, luar biasa sekali. Per metric tonnya. Bahkan royaltinya besar juga kan bagi hasilnya. Betul. Bagi negara, bagi kita juga. Kita punya sumber daya alamnya kan. Betul. Nah, sehingga itu tadi luar biasa pendapatan kita. Kalau saya lihat ini, baru pertama kali kita di pendapatan kita sudah lebih 2 triliun ini per hari ini. Catatan kita ini. 2,1 triliun. 2,1 triliun, luar biasa sekali. Padahal belum pernah sampai seperti dulu. Paling besar adalah di bagi hasil tadi. Sumber daya alam tadi, di royalti. Ya di dana transfer sudah 1,7 di sana. Baik di dana DAU, tapi yang paling besar adalah di dana transfer tadi. Di dana transfer Pak ya? Di non DBH, bukan DBH. Jadi di royalti tadi yang paling besar. Itu sumber. Kemudian juga di pajak, bagi hasil pajak provinsi ya. Jadi kan ada BPNKB, ada PKB, ada BPBKB. Itu pajak, ada pajak biaya balik kendaraan bermotor ya, pajak kendaraan bermotor sendiri, kemudian ada pajak bahan bakar bermotor itu kita dapat bagi hasil dari provinsi. Dapat bagi hasil juga dari provinsi, Pak ya. Kalau masyarakat rajin bayar pajak kendaraan itu pastilah kita akan kecipratan juga bagi hasilnya. Bagi hasilnya ke kita juga, Pak ya. Nah, kalau bicara tentang bagi hasil nih Pak, apakah kita ada punya kewajiban juga untuk setoran ke pemerintah pusat atau ke pemerintah provinsi, Pak? Kalau setoran itu kan sudah diatur dengan peraturan perundang-undangannya sudah. Seperti kalau bagi hasil pajak di provinsi kan sudah ada perda provinsi, sudah ada bagi-bagiannya sana sudah. Ada persentasenya, ada persentasenya sesuai perdanya. Begitu juga seperti kayak royalti kan sudah ada persentasenya. Jadi berapa bagian daerah sudah ada, itu ada di undang-undang, ada di PP-nya sudah. Jadi memang itu jangan khawatir bahasanya. Ya memang sekarang mungkin ada mendengar kisruh kan yang Bupati Meranti kemarin rame-rame di media. Itu kan. Nah, jadi seru juga nih Pak, jadi perhatian seluruh masyarakat kita ini. Karena yang pertama ini kan ini semacam ini ya, beliau itu keberanian beliau dalam berbicara gitu. Akhirnya kan karena hebatnya media sosial sekarang ini menimbulkan banyaknya persepsi dari masyarakat kita. Nah, mungkin itu juga patut kita memberikan informasi yang benar ya terkait yang terjadi seperti itu. Kita harus melike, bahasa harus melike apa yang menjadi hak kita, bagian kita. Artinya kita jangan serta-merta dibagi hasil begini sudah diam aja, sudah sudah. Artinya harus meneliti juga ini udah benar tidak. Betul. Mempelajari betul-betul gitu. Udah sesuai nggak bagi hasilnya gitu Pak ya? Nah itu kita harus bertanya lah, mempertanyakan itu dengan kita sendiri ya. Terus kita harus mencari data juga kan. Kalau bisa itu tekniknya lah. Jadi kalau memang toh terjadi hal yang kurang sinkron, misalnya juga kadang-kadang pusat juga agak telat mengirimkan, ada masalah, karena mungkin juga ada pelapor yang kita kadang-kadang miss. Kita pernah jadi miss. Dia harusnya kan kirim email, kita sudah mengkonfirmasi, laporan kita sudah kita kirim. Terus dia minta konfirmasi ulang, ternyata emailnya itu dikirim ke staf kita. Harusnya kan dikirim email itu ke yang standar lah, yang sudah terdaftar. Staf kita ini kan merasa diajar dikirim orang email, yang nggak terbaca lama, lalu pas satunya habis ternyata. Ya kita kan diberinya sanksi loh. Kenapa sih bilang disanksi ini kami? Nah ini juga makanya kita harus perlu komunikasi, harus lebih dengan pusat itu juga dengan orang-orang, bahasanya dengan PIK, bahasanya itu ada PIK, orang yang mengelola itu kan, yang menangani itu, kita harus berkomunikasi dengan mereka tuh. Kira apa sih sudah lengkap belum laporan-laporan kita yang berikan ini menyangkut dana transfer itu, karena memang di kami lah pengelolaan dana transfer itu, walaupun catatannya apapun nanti dengan badan pendapat kami saya berkoordinasi, walaupun sebenarnya kalau dana transfer itu ada di kami penganggarannya, dan untuk hal-hal yang lainnya pun karena kami juga pelaporan sebagainya kami juga yang manukannya, ya, jadi ada di kami itu karena kami sebagai PPKD itu namanya juga di sana ada. Jadi itu perlu seperti itulah harusnya. Ya kalau memang ada hal yang kurang ya kita harus bertanya dengan baik-baik lah, yang betul. Kita tidak seperti kayak nanti kan. Iya betul sekali. Di forum lagi yang kita iya kan bisa lah kita bicarakan, kita tanyakan dengan cara baik-baik ya kan. Ya, kalau memang
regulasi kurang pas, ya kita boleh berdebat lah dengan mereka, nggak apa-apa, berdebat dengan baik kan, tapi kita secara elegan lah. Secara elegan. Ya, betul sekali. Kita sering kok, mungkin, tapi kita kan tidak di-upload di media, kita kan dengan via telepon, kita ada call centernya juga, sering kita bertanya. Karena ya memang seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa hebatnya media sosial sekarang, Pak, ya, informasi sedikit saja itu bisa langsung tersebar. Dan tentunya bagi masyarakat yang tidak mengetahui secara utuh informasi tersebut, maka akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda, pro kontra seperti itu, yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan kisruh dan pemahaman terhadap pemerintah ini juga bisa jadi salah paham. Akhirnya dipanggil Mendagri ya. Nah, jadi kita sendiri kan yang pengguna media sosial harus lebih cerdas juga kan. Setiap melihat pemberitaan juga harus memang dicek and recheck lagi ya. Jangan langsung bisa disebarluaskan jangan juga kan, misalnya kita terima informasi. Masalahnya ini Pak, pengkonsumsi media sosial ini sekarang udah seluruh lapisan masyarakat kita, dari istilahnya berbagai macam tingkat pendidikan seperti itu. Sehingga itulah kebebasan berinformasi saat ini yang juga kadang-kala itu kebablasan dan tapi kadang-kadang gini, Mbak, kadang-kadang juga ada baiknya juga ya. Ada yang berani seperti Bantu Merati. Ini kan akhirnya pemerintah pusat diperhatikan. Ini hari ini ada Bitcoin mulai media streaming berkaitan dengan dana transfer dari pengelolaan kas daerah. Mungkin juga ada kaitannya dengan yang kemarin. Hari ini ada Bitcoinnya. Tapi karena saya di sini, kan yang diundang Pak Sekda, saya minta kawan BPKD mendampingi, saya minta di Pak IJ yang ini kuasa BUD dan juga di akuntansi, saya minta mendampingi Pak Sekda, mungkin ada Bitcoin hari ini terkait dengan itu, pengolahan kas itu juga. Mungkin saya pikir ada kaitannya yang kemarin itu juga. Ya, mungkin ada recheck menyangkut dengan transfer. Karena kita masih ada juga yang masih kita tunggu nih. Dan kita sudah monitor berapa kali, katanya mungkin di akhir Desember disalurkan. Ya, kita pasti mempertanyakan itu. Kenapa kami masih kurang ini. Sudah Pak, sudah rekomendasi salurnya, sudah tinggal proses penyaluran aja. Ya, penyaluran mungkin antara bidang, kalau di Kementerian Keuangan itu kan ada dana perimbangan, dari Dijen Dana Perimbangan kan ada ke Dijen Perbendaharaan, proses eksekusinya kan dia lain. Tapi informasi dana perimbangan sudah masuk ke Dijen Perbendaharaan, tinggal proses mentransfer aja nanti. Jadi kita tinggal menunggu nanti, cek di bank aja nanti, di bank kasal apa sudah masuk atau belum ya. Jadi kayak menunggu RTGS-nya biasanya kan ada informasinya itu. Jadi ada baiknya juga Pak ya, kalau ada yang berani vokal seperti itu ya. Akhirnya pusat juga mereka agak terperangah juga. Wah, kita nih ternyata kontrolnya cukup kuat juga dari masyarakat, dari pemerintah daerah seperti itu. Kemarin pun kita waktu KPK datang ke sini, dia memang meneliti, mempertanyakan masalah dana transfer ini kan. Kita ceritakan habis juga. Betul. Ya, itu. Termasuk dia kesalahan sampai yang mengirim email ke staf kita. Kita kan punya email yang standar, sudah kita daftarkan. Email kantor Pak ya. Iya, maksudnya seperti itu. Jangan email yang pribadi kan ini. Itu kemudian lebih disosialisasikan lagi ketentuan-ketentuan, ada aturan pelaporan itu. Jangan berupa surat-surat. Kadang-kadang surat ini dikirim pun tidak, sekarang dia via email surat. Kadang bisa juga kita nggak terbaca kan. Nah, jadi lebih disosialisasikan lagi, mungkin ada, walaupun tidak harus face to face, mungkin kayak Zoom meeting atau ada sosialisasi peraturannya, ketentuannya untuk pelaporan. Karena dana transfer ini untuk penyaluran tuh ada beberapa ketentuan yang harus kita penuhi Pak ya. Jadi nggak bisa sembarang digunakan. Banyak laporan. Jadi dikira orang mungkin pegawai pun yang tidak tahu ya, SKPD yang tidak tahu. Mungkin hanya kami yang tahu banyak. Karena kita yang selalu buat laporan kan di sana. Seperti laporan pertengah bulanan, laporan per bulanan itu ya RLA dilaporkan, kemudian transaksi harian dilaporkan, kemudian posisi kas dilaporkan. Itu tuh per tengah bulan dilaporkan seperti rutin. Kemudian ada khususan penggunaan dana DAU. Ada lagi pelaporan, ada yang khusus itu. Jadi tiap dana transfer DAU, DBH beda-beda ada laporannya. DID lain lagi, DAK lain lagi, ada semua pelaporannya banyak gitu. Ini luar biasa. Luar biasa sekali. Luar biasa sekarang. Aduh, jadi tidak semudah duit kita terima enggak gitu. Ya, mungkin pikiran orang gini Pak ya, udah terima duit, udah kita belanjain aja, terserah kita aja di daerah enggak. Tapi ternyata banyak sekali pertanggungjawaban yang harus dilakukan gitu dengan uang-uang yang disalurkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah seperti itu. Seperti ini. Kalau kita sudah turun 34 sudah salur yang DBH itu. Pemda Tapin kemarin ada di grup kita, grup
Bakuda, ini kepala Bakuda itu, dia baru informasi mau disalurkan triliun 3. Tapi coba pikirkan. Triliun 3 udah di banyak lapor-lapor tidak terpenuhi kan. Ya, begitu dia disanksinya seperti itu. Coba keterlambatan. Kita 34 sudah masuk. Kurang taruh sudah masuk kemarin di akhir Oktober. Nah itu. Jadi kalau laporan ini nggak lengkap dilaporkan, nggak dikucurkan dulu Pak ya dana berikutnya seperti itu. Kita sudah salur gitu. Mereka belum sekarang. Kemarin saya baca, ini kenapa ini? Saya bilang ini, saya bilang ini tanggal Desember udah hampir habis ini, salah ini bisa 5 tahun ini kayak apa aja kita nih, kita godakan tapi gitu Pak. Kalau tidak terbelanjakan itu dikembalikan Pak dananya. Kalau tidak terbanyak agak susah kan, berbahaya bagi perencanaan APBD kan. Alokasi yang 2002 kan harus masuk 2002 juga. Kan untuk sudah terprogram dan belanja kita kan. Begitu dia yang sama aja lah. Kalau itu tidak masuk kan mungkin ada pembayaran di akhir tahun nanti nggak terbiayai, tak terbayar kan, bisa gagal bayar akhirnya kan kalau seperti itu. Ya itu ini yang kita perlu jaga. Maka kami menjaga betul itu uang-uang yang masuk ke kita. Terus terutama untuk dana transfer, karena dana transfer ini kalau hitung-hitungan kita itu porsinya pusat lah yang transfer ke pemerintah pusat dan provinsi itu mungkin sudah 90%, PAD mungkin 10%-nya saja, 10-11% saja PAD kita itu porsinya. Kalau dengar dari penjelasan Pak Darmin ini ngeri-ngeri sedap Pak ya, ternyata kerja di BPKAD Pak ya. Angkat tangan saya dengernya aja ini udah angkat tangan, ngeri-ngeri sedap banget nih kayaknya ya, untuk pengelolaan luar biasa sekali yang namanya pengelolaan keuangan untuk pemerintah daerah kita ini. Baik, ini ada pertanyaan Pak, mungkin di luar dari topik anggaran yang saat ini kita perbincangkan, namun ini masih jadi fokusnya BPKAD nih. Jadi ada pertanyaan dari Pak Hamdan di Benua Lawas Pak. Umpat Betakun, Tempulu ada buhan BPKAD. Amun tersalah tema mohon maaf Pak. Hendak Betakun Banarai Pak Aina. Nang kaya apa garang Pak teknisnya masyarakat bila ada lelang kawa umpat. Sepalih masyarakat kada paham kayak apa caranya. Nah lelang ujar Pak Bang Iwan tadi. Emang yang jadi perhatian di masyarakat kita ini lelang ya, lelang aset. Lelang itu kan memang dilaksanakan oleh KPKNL kan yang punya kewenangan di lelang itu. Dan sekarang melelang elektronik. Jadi kita tidak lagi cara manual yang kayak biasa di lelang semuanya. Silakan kan, sebenarnya kita sudah mengumumkan, kami nanti diumumkan juga ya. Ada Pak. Nah, kan ada websitenya juga ada, bisa dihubungi di sana. Ikut saja sebenarnya nanti ya, kan ini sudah habis ya. Nanti kalau ada silakan ikut saja upload di diakses di websitenya itu, kan lewat situ masuknya. Nanti bisa masuk ke ada akun lelang yang lelang elektronik itu yang dilakukan oleh KPKNL. Silakan ikut di sana. Oh iya. Jadi teman harus hati-hati lah. Ini karena banyak kesalahan. Karena mungkin ya maaf mungkin ada yang lagi gaptek IT ya. Kadang-kadang ada yang salah kelebihan 0. Dulu kan yang dia mau nawar berapa sampai yang harusnya kada sampai tertulis 2 miliar apa gitu. Padahal harganya seperti itu kan, kebanyakan nolnya. Kemarin juga ada kebanyakan nol juga yang ini. Yang akhirnya dia nggak jadi kan karena kemahalan. Walaupun jadi menang dia nggak jadi kan, tapi akhirnya kan uang mukanya itu udah hilang akhirnya. Karena kan yang begitu perjanjiannya. Bila yang membatalkan, dia pemenang membatalkan, dia kan harus sanksinya ya uang mukanya itu hilang. Seperti kemarin ada saya lupa ya, harganya sebanyak 1 jutaan berapa ini 2 jutaan, dia sampai 16 juta naruhnya tuh. Karena gaptek di elektronik mungkin. Iya, padahal mungkin niatnya mau 1.600.000 Pak ya. Ya mungkin. Karena harganya kan 2 juta. Ya itu jadi sampai 16 juta itu gimana sampai salah Pak? Dari informasi seperti itu. Jadi gini aja lah, kalau sampean memang agak bingung, kalau memang ada lelang, datang saja ke BPKAD di bagian aset, di PPA lah, di bidang pengendalian dan penertiban aset, pengendalian dan pemanfaatan aset, pengendalian dan pemanfaatan aset. Nanti di situ ada yang membimbing lah. Datang saja. Soalnya kalau sampean membaca di pengumuman bingung juga, ya apalagi gaptek tadi Pak ya. Gaptek, datang aja nanti dibimbing nanti di bidang PPA, di bidang pengendalian dan pemanfaatan aset yang melaksanakan. Pelelangan ini secara nasional Pak? Iya. Banyak terbuka di langsung boleh dia ikut karena kan dia di online terbuka itu. Ya itu di online kan terbuka secara elektronik. Jadi ya kadang kita bisa menutup, pilihan tak boleh ditutup ya. Betul. Harus terbuka. Terbuka itu ya.
silakan saja. Jadi itu tadi Pak Hamdan ya, simpelnya saja. Datang saja ya. Karena memang teknisnya lelang ini sekarang harus elektronik secara online, ya, jadi tidak ada lagi yang istilahnya barang disusun di muka kantor, kemudian siapa yang mau ikut lelang datang, kemudian kita lakukan lelang tawar-menawar harga, itu udah nggak ada lagi. Sekarang sistemnya adalah intinya kayak ini juga, kan sebelum lelang juga harus lihat barang juga ke kantor BPKD, kan dilihat dulu barangnya. Jangan beli kucing dalam karung kata orang. Ya nggak dilihat barang langsung lelang gimana? Kan lihat tuh barangnya dulu. Oh ini sesuai tidak apa yang mana? Ya, kan sekalian lihat barang ke BPKD, sekalian bertanya itulah gimana prosesnya, kan begitu loh. Jadi simpelnya seperti itu ya Pak Hamdan ya. Silahkan kalau mau ikut lelang, kalau memang masih bingung bagaimana proses lelangnya, kalau ada informasi lelang silahkan langsung datang ke kantor BPKD, dilihat dulu barang mana kira-kira nih yang mau dibeli gitu ya. Nah kemudian nanti bisa konsultasi langsung dengan petugas di sana. Nah simpelnya seperti itu Pak Hamdan, mudah-mudahan jawaban ini bisa bermanfaat untuk Pian ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada lelang bisa ikut nih Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Mahran di Sungai Riam. Umpat betakun Pak lah, maaf ulun tersalah urang awam Pak ay inggih sama aja ulunnya juga. Nang kayak apa aturannya kalau masyarakat ingin menggunakan tanah yang mana tanah itu aset daerah? Kayak apa itu Pak mekanismenya, ujar orang tuh yang harus dilakukan tahapannya. Nah, itu menggunakan tanah milik aset daerah. Kalau ingin menggunakan tanah milik daerah dan memang itu belum dimanfaatkan lagi yang lain, pemerintah daerah memanfaatkan, itu kan kita ada perda tentang retribusi pemanfaatan kekayaan daerah. Jadi silakan ajukan permohonan kepada pemerintah daerah, bupati, siki, BPKD. Nanti akan kami proses. Kalau memang untuk apa peruntukan kami kaji lah, kami pelajari dulu, karena kami lihat juga memanfaatkannya untuk apa dulu kan, kita belum tahu juga kan, makanya permohonan dimasukkan dulu ke kita, ajukan permohonan tertulis saja, siapa nanya itu, nanti kalau memang itu sesuai dan memenuhi aturan yang ada, pastilah akan kami proses gitu. Terkait tanah nih Pak, untuk apa aja sih Pak bolehnya tanah aset pemerintah ini boleh digunakan untuk apa aja sih oleh masyarakat? Yang banyak itu kan sebenarnya kalau yang tanah agak luas itu untuk perkebunan biasanya. Perkebunan untuk sifatnya tanaman-tanaman yang semusim saja, bukan yang tahunan lah. Nanti kalau kita memanfaatkan kan repot kan. Sawit nggak boleh Pak ya? Oh jangan. Nanti kalau kita memanfaatkan tampil ditebang gimana kan? Betul. Iya. Tapi kalau kawasan dalam hutan Pak? Tapi kalau tanah kita nggak ada kawasan dalam hutan. Mungkin. Nggak ada tanah kita yang tidak boleh digunakan Pak ya. Tanah dalam hutan kita ada punya, ada menguasai tanah dalam hutan. Kemudian yang ini lagi apa? Ya boleh juga. Untuk pertanian mungkin bisa Pak ya, kayak tanam padi gitu Pak. Untuk kayak mungkin perdagangan. Ini ada yang membatasi aset yang gedung apa ini? Yang dulu dipakainya pernah koni. Sekarang kan dipakai DKP kan dengan sewa itu. Dengan sewa. Sewa rasanya per tahun juga. Juga ada untuk KP di kayak KP apa warung apa di disposif juga ada kemarin sudah kita proses juga itu. Nah seperti itulah bahasanya seperti itu. Silakan ajukan dulu, nanti kan kita pelajari gitu. Ya ini sesuai dengan regulasinya tidak apa dan sebagainya kita lihat, dan hak itu nanti juga kalaupun sudah ada kami kan akan macam talahan ke Pak Bupati yang akan memutuskan nanti. Tetapi ada kewajiban retribusi bagi ada kewajiban retribusinya di perda. Pokoknya di perda tentang pemanfaatan kekayaan daerah ada sana, ada sewa, ada retribusinya lah. Besar nggak Pak bayarannya nih? Apa tergantung luas tanah? Iya biasanya dia ada meteran, ada per meternya. Tapi ada juga yang melalui proses penilaian oleh KPKNL. Ada yang proses penilaian KNL dulu, karena pemanfaatannya kemarin yang di sini dinilai oleh KPKNL dulu. Karena nggak mungkin kita menghitung per meter di sini. Jadi demudahan aset gunakan itu. Kita minta menilaikan ke PNL sama yang di disposif kemarin juga dengan KPNL penilaian. Ada beberapa sih yang banyak kayak Bangkalsel juga kan pernah menyewa itu kan penilaian oleh KPKNL. Gedung yang sekarang dipakai oleh Bangkalsel kantor kas kan itu juga dia kan banyak kayak sewa tapi penilaian oleh KPKNL. Nah gitu nih Pak Mahran. Jadi ajukan dulu lah permohonannya apa untuk apa, kita biar tahu dulu kan dokumennya itu tertulis ya. Tetapi yang patut diketahui juga oleh masyarakat bahwa ada kewajiban retribusi Pak ya ketika Anda ingin menggunakan tanah aset daerah untuk usaha, baik itu di bidang perkebunan ataupun perdagangan ya. Intinya silahkan untuk mengajukan permohonan untuk menggunakan tanah aset daerah tadi, keperluannya untuk apa, nanti di sana tentu Bapak akan mendapatkan informasi selanjutnya. Seperti itu. Tentunya ini pro kepada masyarakat juga Pak ya. Kalau ada retribusi juga
juga tidak terlalu memberatkan Enggak, kepada tidak, masyarakat tidak, dan masyarakat bisa menggunakan tanah itu untuk semaksimal mungkin untuk pendapatan mereka. Seperti itu. Oke, nah sudah 2 pertanyaan nih terkait aset tadi. Kita balik lagi ke masalah keuangan tadi nih Pak. Ya, ada 1, 2, 3, 4 belanja pemerintah daerah, kemudian ada 3 sumber keuangan pemerintah daerah. Nah, kalau yang pertama tadi belanja operasi tadi Pak, ada belanja pegawai itu untuk membayar gaji Pak ya? Iya. Gaji pegawai, gajinya dewan, gajinya bupati di situ, termasuk ya pegawai yang ASN. Betul. Bupati, wakil bupati dan DPRD di sana. Baik, ini ada juga yang kedua ini belanja modal Pak. Kemudian tapi di belanja operasi tadi ada juga di sini belanja barang dan jasa. Nah mungkin itu bisa dijelaskan Pak. Apa sih bedanya Pak belanja barang dan jasa dengan belanja modal? Ini kan dua klasifikasi yang berbeda ya Pak ya. Tetapi kayaknya kok belanja modal, belanja barang jasa ini kita perlu tahu juga nih seperti apa. Kebanyakan di RKA kita itu kan belanja barang jasa, barang jasa gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Ini kan sebenarnya dalam rangka pencatatan aset saja. Jadi ada kebijakan namanya standar akuntansi, kebijakan standar akuntansi itu kan, bahwa memang kita punya kebijakan dengan Perbub itu namanya standar akuntansi yang masuk kriteria belanja modal berapa nilainya, kemudian yang masuk belanjakan barang jasa itu apa saja. Nah, yang masuk belanja modal itu kan kalau aset tetap itu kan di atas 500 ke atas. Kayak Juta Pak ya? Pelatan dan mesin. Pelatan mesin itu di atas 500 ke atas. Tapi kalau aset tetap seperti tanah itu nilai Rp1 pun sudah jadi aset. Misalnya pembelian tanah, Rp1 pun sudah jadi aset. Nah, tapi kalau pelatan dan mesin itu di atas 500. 500 ke atas itu udah kena jadi belanja modal. Tapi kalau di bawah 500 misalnya 490 barang yang dibeli itu bukan belanja modal lagi, tapi barang dan jasa. Masuk ke barang jasa. Itu tuh masalah kapitalisasi dalam pencatatan saja untuk di proses akuntansinya saja. Jadi kita bisa melihat. Nah, umumnya barang dan jasa itu adalah barang habis pakai, barang yang usianya tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian dia bukan banyak modal peralatan dan mesin tadi yang nilainya tadi seperti itu. Ya kalau ada peralatan mesin nilainya pun masuk secara nilai belanja modal masuk, tapi kalau usia tidak sampai 1 tahun ya itu bagusnya masuk di barang dan jasa saja untuk mengkapitalisasinya proses seperti Tapi kalau misalnya nilainya lebih dari 500 juta Pak? 500.000 bukan 500 juta. 500.000 ya Pak ya? Oh gitu. 500.000 rupiah. Kalau sebenarnya Bapak Ibu beli printer, harganya 500.000 barang itu ya, dibeli 500.000, berarti itu harus belanja modal dan dicatat menjadi aset. Menjadi aset. Bedanya aset itu kan kalau barang dan jasa ini kan dia nanti tidak akan menambah kekayaan daerah. Tapi kalau belanja modal itu akan menambah nanti nilainya. Ada nilai kapitalisasinya, ada nilainya itu. Ya, yang masuk di neraca itu. Gitu. Nah ini bedanya. Kalau barang jasa habis sudah selesai. Setahun habis. Berarti kalau barang jasa itu tidak tercatat sebagai aset Pak ya? Ya tidak tercatat sebagai aset. Tidak. Jadi habis tahun habis sudah tutup habis. Tapi nilainya di bawah dari 500.000. Menjelaskan seperti itu. Kita tidak menjelaskan secara definisi nanti malah bingung nanti. Oke, ya malah bingung Pak saya jadinya luar biasa sekali. Baik, kita ke pokok permasalahan kita hari ini. Bagaimana tentang penyerapan anggaran di tahun 2022 ini Pak? Oke. Bagaimana saya sampaikan tadi, memang sampai sebenarnya bukan hari dari kemarin itu sudah 83,36% dari 2,122 triliun anggaran kita. Jadi sudah terrealisasi 1.769,8 miliar. Ini belum termasuk penyerapan yang ada di semester 2 dana BOS. Yang banyak itu sekolahnya kan, itu dana BOS itu 40-an miliar loh. Yang baru terlaporkan baru semester 1. Karena memang sistem Permendagri seperti itu, per semester laporannya. Karena dia tidak masuk sistem, dia kan dana BOS itu dari pusat, duitnya langsung ke sekolah kan. Jadi kita tinggal menunggu nanti ada proses, nanti dia akan mengajukan semacam pengesahan pendapatan dan belanjanya. Baru kita sahkan, baru itu bisa kita upload. Berarti kita menunggu laporan semester kedua lagi yang untuk dana BOS. Kemudian bisa jadi dana itu sudah terrealisasi, belum terlaporkan. Kemudian di BLUD juga terpisah kan. Dia BLUD ini kan memang secara nominalnya ada di APBD, tapi secara fisiknya dia kan berbeda rekeningnya. Dia tidak masuk sistem yang belut itu, dana belut. Dia kan pelapornya setelah akhir bulan. Dia ada proses juga pengajuan nanti
pengajuan pengesahan pendapatan dan belanjanya. Di akhir bulan, setelah bulan berlalu nanti, jadi paling tanggal 10 Desember nanti baru kita masukkan ke dalam ini. Tapi melihat sekarang sudah 83 sekian sampai 84, saya yakin antara 85 sampai 87% realisasi belanja kita di akhir tahun nanti. Dengan mengkonsolidasi yang dari BOS, tadi juga yang BLUD dan masuk semua. Dan belanja-belanja kita yang masih berapa hari masih ada 2 hari lagi ya? 2 hari lagi, kan Pak. di hari terakhir ini juga paling banyak malah banyak. Provinsinya besar-besar biasanya. Iya, betul sekali. Biasanya akhir tahun kejar tayang Pak ya kita dalam merealisasikan anggaran ini. Nah, terkait dengan perealisasian anggaran dari apa yang sudah kita rencanakan di dalam belanja pemerintah daerah, kendala apa sih Pak yang sering didapati Pak? Ya, yang pertama memang kendala itu biasanya sebenarnya yang klasik ini kan, yang klasik itu kadang-kadang kawan ini terlambat mengajukan proses lelang itu tadi, mempersiapkan lambat, akhirnya proses lelangnya pun lambat juga, oleh BPJ lambat karena memang persiapan dokumen-dokumen itu kan kewajiban SKP ini menyiapkan bukan BPJ kan, nah itu ya kadang terlambat sana sehingga pas misalnya lelang 1 gagal 2 gagal, bisa terrealisasikan. Itu yang sering terjadi. Ini kan kalau tidak terrealisasikan Pak, anggarannya larinya kemana? Ya. Jadi silpa atau dikembalikan? Ya kalau ada uangnya kan jadi silpa. Kan ini masih anggaran juga. Kalau memang uangnya ada, ya tidak dikerjakan, ya jadi silpa. Tapi kalau misalnya dana transfer Pak, misalnya itu kalau tidak tetap jadi terrealisasikan, silpa, tetap jadi silpa. Tetap jadi silpa. Tadi tidak dikembalikan ke pusat atau ke provinsi Pak? Yang jadi persoalan ini kan yang program-program tertentu sudah seperti dana DID, dana DAK, yang harus terrealisasi itu harus terrealisasi, kalau tidak begitu ruginya kita. Seperti dana DAK non fisik ya. Contoh misalnya di Dinas Kesehatan BOK yang tahun kemarin itu kalau tidak salah itu sekitar 58% saja penyerapannya. Sayang sekali. Itu kan berarti alokasi untuk tahun 2002 tadi yang itu 2000, yang 2001 ya, yang saya bicara sekitar 58 tuh. Yang 2002 itu bisa kita dapat 20 miliar, dipotong berapa sisanya itu. Misalnya tidak terrealisasi 6 miliar, ya akan dipotongin 6 miliar salurannya. Kan rugi betul kan kita. Karena dianggap tidak perlu Pak ya. Gitu seperti kan. itu. Karena masih ada sisanya di kita. Artinya gini nih, ya Iwan saya kasih uang 1 miliar, harus dihabisin belanja gitu harus kan ya. Dan begitu ruginya kita. Bahasa saya itu begitu bodohnya kalau kita diberi uang minta bisa, kita bisa melakukan belanja. Coach, ada hal-hal yang luar biasa. Lah kemarin ada COVID dan sebagainya itu. Tapi kan sekarang ini kan sudah tidak lalu lagi, kemarin juga sudah kurang-kurang juga. Betul. Daerah lain juga sama COVID juga aja, tapi daerah lain bagus-bagus saja realisasinya saya perhatikan itu. Nah ini juga, apalagi DAK, apalagi sudah kontrak dan sebagainya. Makanya kami ketat betul mengawali itu kemarin. Ada FGD, ada monitoring dan sebagainya. Sampai bupati yang hadir memimpin rapat itu, ditanya satu-satu, ini gimana ini nih. Akhirnya nanti orang akan mempertanyakan kinerja kita Pak ya. Soalnya kan kayak DAK itu ada 3 tahap penyerapan. Kalau tidak tercapai penyerapan tahap ke-1 disarukan udah. Tahap kedua mau menyerap tidak tercapai, maka sudah kontrak siapa yang bayar nanti coba. Iya. Siapa yang bayar? Betul sekali. Mau diberi uang mana lagi? Tidak mungkin kami mengganti uang lain. Itu tanggung SKPD. Padahal kami sering marah-marah padahal. Saya sering marah-marah. Biar aja di SKPD. Saya justru menyamakan SKPD sebenarnya. Betul sekali. Saya yang berhabis kalau sampai kontrak itu tidak selesai, uang itu tidak bisa membayar kontrak. Tidak membayar. Lalu siapa yang bertanggung jawab kontrak itu? Harus mengerjakan kan? Sedangkan itu wajib dibayar Pak ya. Ya makanya itu, makanya ini perlu perhatian kawan-kawan. Pengelola dana DAK, baik fisik non fisik, juga DID kalau ada itu program-program seperti itu memang harus benar dilaksanakan. Karena kita dikasih uang, udah ini uang ada, uangnya itu benar ada sudah. Kok masa nggak bisa ngerjakan? Terkecuali memang ada hal yang sangat urgen yang kita memang kita bisa hindari adalah. Walau alam itu kan kita kan. Ya, kalau masalah teknis alasan kurang staf lah itu kan alasan klasik aja tuh. Semua juga SKPD kurang staf. Betul sekali. Semua juga kurang staf kita juga kurang juga. Sekali. Tapi gimana kita tetap jalan itu. Nah ini jadi perlu memanage waktu, memanfaatkan waktu di awal tahun. Makanya tahun ini tahun 2003 yang dulu DAK itu kita rencanakan kita biasanya akan masuk setelah ditetapkan APBD Januari, Februari, Maret itu baru masuk dan RAK-nya masuk APBD, jadi merubah penjabaran APBD menjadi perubahan. Sekarang ini sudah masuk duluan ini. Nah kalau sampai telat-telat juga terlalu benar lah bahasanya. Ini sudah masuk di APBD ini. Ini sebelum penetapan sudah masuk di RAPBD yang 2003 sudah masuk di awal sudah masuk. DAK sudah masuk semua. Jadi kalaupun ada sedikit-sedikit selisih kurang sesuai dengan hasil DEX, tinggal merevisi sedikit-sedikit aja kan, tinggal merevisi. Artinya tidak ada alasan lagi ini.
alasan itulah inilah apa terlambat dan sebagainya. Iya. Ini sudah kita masukkan. Nah, jadi Dan Pak Bupati juga tidak henti-hentinya Pak, Wah, selalu luar biasa mengingatkan beliau. kepada kita Beliau untuk mengawal luar dari biasa. awal tahun ini udah mulai dikerjakan gitu Iya. Pak ya. Jangan kejar tayang nanti di akhir tahun. Nah, Iya, jadi betul. kan alasan klasik itu tadi selalu muncul. ini Kekurangan apalagi staf, kita di kekurangan tahun waktu seperti di tahun 2003 ini kan banyak kita program-program daerah yang sangat sangat strategis lah bahasanya. Anggarannya besar yang memang ini sudah alhamdulillah kelihatan sudah mau tender dini kan. Jadi sudah bagus, ini sudah luar biasa. Sehingga kita ini kan cuaca dan sebagainya udah bisa memprediksi. Saya mengikuti ini 3 tahun terakhir ini kita tidak ada kemarau. Hujan sepanjang Iya, tahun betul, ya kan. betul. 3 tahun ini sudah. Nah, tahun 2003 ini seperti itu juga kan. Ya jangan jadi alasan cuaca ini jadi alasan lagi gitu loh. Sudahlah kita antisipasi seperti itu. Jadi di awal-awal sudah kita proses lelang sebagainya. Kita laksanakan dari awal. Kita kerjakan seperti itu. Jangan mundur sampai akhir tahun mendekati. Jadi begawinya kayaknya langsung kayak hancapan jadinya Betul, iya. Kejar tayang akhirnya akhir tahun. Kejar Numpuk tayang semua jadi di akhir begitu. tahun Bagus jadinya. ini. Kayak uang kaget bilang. Jadi kayak akhir tahun jadi. Jadi jangan seperti itulah harapan kita nih kawan-kawan di SKPD. Mari kita sama-sama lah bagaimana penyerapan anggaran ini sedikit mungkin kita lakukan. Gitu. Terutama kawan-kawan yang punya pekerjaan fisik lah. Yang berat berarti fisik kan. Gitu. Satu pertanyaan Pak, belajar dari tahun 2022 kemarin, kalau tidak salah itu kita baru bisa merealisasikan belanja itu sekitar bulan April Pak. Untuk 2023 gimana Pak? Kita tetap nunggu keluar dulu Ya ini DPA-nya? mungkin tidak seperti itulah. Tidak seperti itu karena memang kita pun sudah akan mengantisipasi. Kita akan dari awal nanti akan menggunakan 2 sistem. SPD ini kadang-kadang ya kemarin ini luar biasa kendala kita. Kan masalah di SPD kita bukan di lain-lain. Di SPD yang jadi masalah. Aplikasi Kemendagri yang Pusat ini Pak ya yang luar mengelola biasa SPD yang ini. tidak kompatibel bahasa kita nih, tidak siap pakai tapi diluncurkan, diwajibkan. Dan Permendagri lagi peluncurannya itu kan kita Betul. repotnya itu. Kita mungkin paling lambat mungkin di Februari juga akan menggunakan aplikasi AppMis yang dari BPKP yang SIM dan Next Generation. Jadi kita dari sekarang ini kan untuk pelaporan keuangan kemarin kita kan baru inputnya kan di awal Desember tadi kan. Betul, awal Desember tadi untuk untuk pelaporan. 2023. Karena memang di SPD baru muncul LRA katanya sama neraca aja mampunya. Di LRA pun saya pikir tidak terlalu sempurna juga saya melihat itu. Contoh saya melihat kalau total anggaran SKPD kok jadi lebih dibandingkan yang per kabupaten. Kenapa jadi lebih ini? Alih panen kayak pakai di aplikasi karena mau anu jadi banyak. Karena mau akali. Iya. Karena mau akali lalu kayak tupang palitan aja jadi kan repot banget aja kita. Iya betul. Jadi Apalagi, padahal SKP-nya manual aja itu untuk anunya target anggarannya ada Bapak. Yang penting realisasinya anu. Tapi kan kita sudah punya backup AppMis untuk pelaporan. Jadi di AppMis kita, jadi harapan kawan-kawan yang Desember berjalan ini tolong diinput segera. Jadi jangan menunggu-nunggu. Kemarin sekretaris kita Pak Supian sudah mengumumkan lewat sekretaris SKPD harapannya yang Desember ini sudah selesai input di 6 Januari sudah selesai. 2003 yang 2002 dan yang Desember. Karena yang 2002 sampai November kan sudah input semua ada, termasuk pendapatan sudah. Jadi baik pendapatan maupun belanjanya harapan kita nanti ya termasuk BLUD juga BOS juga harapan kita di 6 Januari itu sudah selesai lah input. sudah selesai semua. Karena BPK akan masuk lebih cepat ini. BPK akan lebih cepat masuk. Nanti kalau di SKPD-nya tidak tertib kan yang jadi repot SKPD sendiri juga. Betul. Dan itu mempengaruhi kepada SKPD yang lain tentunya Pak ya. Dan juga yang akan jadi masalah kan ya kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang akan jadi pertaruhannya kan. Kalau seperti itu. Kita sudah 9 kali WTP, ini untuk ke-10 kali, mari kita berjuanglah. Jadi kebanggaan bagi kita semua. Betul. Saya tidak mengklaim itu punya BPK, tidak. Semua SKPD. Semua SKPD. Ini kerja semua kita bareng semua. Itu tolong kita sama-sama. Jangan menganggap ini yang dapat tanggung BPK ada tidak. Ini semua kita pemerintah daerah. Tidak BPKD. Kami hanya kalau ibarat orang membuat adonan itu, kami itu kokinya saja. Menjadi-jadikan aja. Tapi kan untuk jadi koki, jadi wadah bagus ini kan koki itu kan tergantung bahannya. Bahannya bagus semua kan bagus jualnya. Kan jadinya nih. Betul. Karena kami punya resepnya sudah. Tapi kalau bahan banyak ada bagus, data-data ada lengkap, aduh kayak apa mau jadinya nanti. Iya. Kemudian bahan itu tidak sesuai dengan resep Pak ya. Jadinya nanti batak wadahnya.
Aduh, luar biasa sekali ya. Benar. Nah, baik, karena keterbatasan waktu kita nih Pak Darmin, tidak terasa nih banyak sekali yang kita bincangkan. Bahkan hari ini tanpa ada iklan ya Bang Iwan ya. Tanpa ada iklan. 1 jam kita lanjut terus. Ngobrol Luar biasa. Karena memang kalau menyangkut keuangan dan aset daerah ini memang kayaknya kurang waktu 1 jam kalau untuk membahas ini. Selain ini adalah informasi yang benar-benar wajib atau kita patut untuk diketahui oleh masyarakat sebagai bukti transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat, apalagi terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Baik, kalau boleh ulun ngambil kesimpulan bahwa sampai dengan hari ini sudah sebanyak 83,36% belanja daerah kita yang sudah terserap dan terrealisasi. Mungkin lebih dari itu karena sampai dengan akhir Desember nanti baru bisa terbaca secara keseluruhan Pak ya, menunggu pelaporan itu masuk di sistem. Nah, menutup perbincangan kita di pagi hari ini, mungkin ada closing statement yang ingin Pak Darmin sampaikan, baik itu kepada masyarakat, kepada teman-teman kita di SKPD dan kepada seluruh lapisan yang berkepentingan dengan keuangan dan aset daerah ini Pak. Ya mungkin untuk lapisan masyarakat, kalau yang masih belum memahami masalah keuangan, proses lelang dan sebagainya, aset, datang saja ke BPKD, jangan sungkan-sungkan. Karena kawan-kawan pasti akan melayani di sana. Kawan-kawan kami di sana akan melayani Bapak dan Ibu yang mau berkunjung kami, dan terima kasih kalau Bapak dan Ibu mau berkunjung ke kami. Kemudian juga untuk kawan-kawan di SKPD, mari kita benar-benar kelola keuangan ini. Artinya bukan saja uang tapi juga aset, karena itu pertaruhan bagi kita, kepentingan kita. Karena walaupun demikian, karena pasti akan terbaca nanti di SKPD mana yang paling uyuh, bahasanya seperti itu. Kan seperti itu nih. Kalau terjadi masalah, pasti pimpinan kita bertanya SKPD mana yang buat masalah ini, kada tuntung, kada beres. Pasti bertanya kan, saya ya seperti orang diberi wewenang untuk mengkoordinir, mengkomunikasikan dan sebagainya, pasti kan melaporkan apa adanya, kadang menutup-nutupi kan. Mungkin menutup-nutupi. Nanti Bapak yang bertanggung jawab kalau nutupin. Ya, artinya, mari kita mumpung kita masih ada waktu untuk membenahi yang belum, mari input yang ke FMIS segera kita selesaikan, yang 2002 Desember berjalan ini kita selesaikan sampai tanggal 6 nanti. Yang juga yang belum BOS ya, BLUD, tolonglah dipercepat bagaimana proses pelaporannya. Tapi kayak BOS kan untuk semester 2 supaya cepat berproses gitu juga. Mungkin juga aset ya, segeralah kalau sudah selesai pekerjaan dan sebagainya, sekali diadministrasikan, dilakukan dengan baik, sehingga kita mempermudah proses selanjutnya itu tidak menumpuk pekerjaan di akhir tahun semuanya. Artinya dikerjakan dari awal. Kemudian bila ada masalah, kawan-kawan di SKPD silakan berkoordinasi dengan BPKAD, menyangkut keuangan, menyangkut aset. Karena ya jangan nanti BPK yang nemukan, mari kita selesaikan solusinya dulu, kita pecahkan bersama. Jangan takut-takut lah. Ya, masalah saya yakin pasti ada solusinya bagaimana kita mengatasinya. Kalau itu memang kita bicarakan bersama-sama. Mungkin itu aja pesan kita. Saya terima kasih atas semua dukungannya selama ini kepada kita, dan komitmen kawan-kawan juga, semangat kawan-kawan, karena terutama kemarin waktu kita input yang sampai November di Dapapam 3 hari luar biasa. Saya terima kasih kepada semua SKPD dan kawan-kawan, sudah luar biasa yang itu bisa menyelesaikan. Selamatlah kekawanan. Jadi kita selamat, kekawanan kita sudah bagus lah. Tinggal mungkin sedikit-sedikit aja lah kita sempurnakan yang silakan dikomunikasikan yang belum sempurna, silakan komunikasikan kawan-kawan di perban, di akuntansi lah, karena memang ahlinya di situ yang menangani itu. Makasih aja Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Darmin, luar biasa sekali penjelasannya hari ini. Ulun yang dari tadinya tidak tahu juga menjadi ada juga orang sedikit tataran upih. Nah, bahasanya lah. Baik, karena memang menyangkut keuangan dan aset daerah ini memang sangat penting sekali demi kemajuan dan juga kelancaran pembangunan di Kabupaten Tanah Laut. Rekan-rekan Tutung Pandang FM, demikian Tanah Laut menyapa kita pada hari ini, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Darmin SI, PMSI, Bapak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sudah berkenan hadir menjadi narasumber kita pada hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ini tentunya menambah wawasan dan juga manfaat bagi masyarakat kita. Dan sekali lagi, mari kita mendukung pembangunan di Kabupaten Tanah Laut ini dengan berperan aktif, memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah kita tercinta, Kabupaten Tanah Laut yang berinteraksi.